Kenapa kamu, Ruth? Kok kaget gitu? Rudy hanya menggelengkan kepala dan langsung berlari ke lantai 2. Ia mengetuk pelan pintu kamar Sekar, dan seseorang membuka pintu itu. "Cari siapa, Mas?" ucap seorang gadis, salah satu dari 2 gadis yang datang bersama Dwi malam kemarin. Rudy tak tahu namanya, namun dengan spontan ia menanyakan keberadaan Dwi. "Dwi nanti malam jaganya, Mas. Sore ini dia lagi belanja sama teman saya yang lain," ucap gadis itu ramah. "Bagus. Kalau malam akan lebih mudah membawa Sekar dan Dwi keluar dari rumah ini," batin Rudy. Namun Rudy tertahan sedikit. Sosok yang menyerupai Hamdan tadi mengatakan kalau malam ini adalah ritual pertama, dan malam ini pula Dwi yang jadi penjaga Sekar. Itu berarti... Sialan! Umpatnya yang sedikit keras membuat gadis di depannya tertegun. "Maaf." Rudy langsung pamit dan bergegas kembali ke kamarnya. Ia bungkus semua pakaian yang siap ia bawa nanti malam, sampai aktivitasnya terhenti saat ada orang yang mengetuk pintu kamarnya. "Ruth, ini aku!" Suara Hamdan terdengar jelas dari balik pintu. Tanpa pikir panjang, Rudy langsung membukanya dan menyuruh ia segera masuk. "Ada apa sih, Ruth? Tiba-tiba kamu pergi dan sekarang berbenah. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Sudah gak ada waktu lagi. Aku harus bawa Sekar dan Dwi pergi dari sini." "Apa? Kamu gila ya? Untuk apa?" "Dengar, Dan. Aku tahu kamu melakukan ini semua dengan terpaksa, dan aku tahu kamu juga ingin menolong Dwi. Jadi, satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah bantu aku keluar dari sini. Tolong, ini kesempatan aku untuk bisa bebas dari... Aku sudah tahu semuanya." Hamdan terdiam sejenak, lalu ia meraih tangan Rudy. "Ikut aku." Hamdan membawa Rudy ke basement. Di sana ada mobil butut milik Hamdan yang sempat ia perbaiki. Hamdan menyerahkan kunci mobil itu seraya berkata, "Kalau kamu berhasil, tolong jaga keluargaku, titip istri dan anakku," ucapnya dengan sedikit terdesak. Rudy mengangguk. "Malam ini, sebelum ritual itu dimulai, aku akan membawa Dwi dan Sekar. Sisanya aku serahkan padamu. Ulur waktu semaksimal mungkin." Hamdan mengangguk mengerti. Rudy lalu pergi menuju kamar yang berada di dekat dapur. Kamar yang ditempati Mbok Dasmi, satu-satunya orang yang mampu membantu ia membawa Sekar keluar. Ia jelaskan semua rencana yang membuat Mbok Dasmi langsung setuju untuk membantunya. "Pokoknya Mas jangan khawatir. Kalau 2 orang itu ngamuk, biar aku yang urus semuanya." Lega dengan semua rencana yang sudah ia susun, tinggal Dwi yang harus ia beritahu. Tapi sampai sore itu pun batang hidungnya tak terlihat sama sekali. Sampai ia lihat Dwi berjalan masuk dengan 1 gadis lainnya. "Kasihan ya, kok bisa meninggal semua gitu?" ucapan samar Dwi kepada temannya. "Udah lama kan kejadiannya. Itu tadi mungkin proses rekonstruksinya. Gak nyangka ada orang yang sampai segitunya," balas teman Dwi. "Dwi!" teriak Rudy sambil melambaikan tangannya ke arah gadis itu. Rudy membawa Dwi ke belakang rumah dan ia mulai menceritakan rencana gilanya. Dwi terus menggelengkan kepalanya, seolah rencana itu terdengar bukan hanya gila, tapi luar biasa mustahil. "Dengar, Mbok Dasmi dan Hamdan akan bantu kita. Kamu cuma harus bawa Sekar keluar lalu menuju mobil itu," tunjuk Rudy pada mobil yang ada di samping mereka. Dengan segala upaya, akhirnya Dwi setuju dengan rencana itu. Malam pun tiba. Semua sudah dipersiapkan dengan matang. Kamar Sekar sudah dipenuhi dengan sesajen dan dinyalakan kemenyan yang aromanya sudah menjalar ke seluruh ruangan. Rudy masih menunggu di mobil dengan tidak sabar. Sekar yang sudah diberitahukan oleh Mbok Dasmi tak mampu menahan tangis saat harus berpisah dengan orang yang selama ini merawat dia. "Ini saatnya kamu bahagia, Du. Mbok sudah tua. Kalaupun Mbok mati malam ini, setidaknya Mbok bisa mati dengan tenang dan bisa mengobati rasa bersalah Mbok terhadap keluargamu." Sekar terisak dan memeluk wanita tua itu untuk terakhir kalinya. "Non, ayo pergi sekarang.
ucap Dwi sambil menuntun Sekar. Ritual itu tetap berlanjut dengan Sekar dan Dwi diganti oleh dua gadis itu. Terlihat kejam, tapi setidaknya Mbok Dasmi dan semua orang di rumah itu berpihak pada Sekar. Sesaat Rudy melihat Dwi dan Sekar menuju mobilnya, ia nyalakan mesin itu. Mendengar suara mesin yang samar, Suryo sedikit curiga. Mobil siapa itu? Mungkin Joni, Pak, ucap Agus. Joni saya liburkan hari ini. Hamdan, coba kamu cek. Hamdan pura-pura bergegas ke garasi dan mobil itu sudah melesat dengan cepat. Syukurlah, ucapnya lirih. Ah, sialan, kemana manusia biadab itu? Teriak wanita tua itu dalam kamar sesaat ia buka tutung wajah kedua gadis itu yang ternyata bukan Sekar dan Dwi. Suryo! Suryo langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati semua barang berserakan. Wanita tua itu mengamuk. Ini pasti ulah kalian, dasar jahanam. Awas kalian semua. Belum sempat teriakan itu selesai, keempat iblis itu memenuhi ruangan. Mbok Dasmi yang berada di luar kamar meminta kedua gadis itu untuk segera keluar. Lalu Mbok Dasmi mengunci pintu kamar dan meninggalkan dua orang itu di dalam. Teriakan serta erangan tak henti-hentinya terus terdengar dari dalam kamar. Semua orang berdiri dengan penuh ketakutan. Tak ada satupun yang mampu pergi. Mereka semua seolah terpaku mendengar jeritan yang memilukan dari kedua majikan mereka. Dari belahan lain, mobil itu terus melaju cepat keluar dari rumah hutan dan akhirnya sampai di jalan raya. Kita mau kemana, Mas? Ke rumah besar. Itu tempat paling aman untuk kita. Rumah besar? Rumah Mas Rudy? Iya. Sekar yang sedari tadi diam saja akhirnya buka suara. Terima kasih banyak, terima kasih. Ucapannya dengan penuh ketulusan. Ucapan singkat itu terdengar jauh lebih sejuk dari semua ucapan yang Rudy pernah dengar selama ini. Lirih namun penuh kejujuran. Rudy hanya tersenyum melihat gadis itu dari kaca spion tengah mobilnya. Gadis itu merengkuk di pelukan Dwi. Oh alah, ini kan jalan ke pasar yang barusan aku lewati, ucap Dwi. Iya, rumahku dekat pasar. Berarti Mas tahu dong sama rumah besar yang terkena musibah kebakaran itu. Krit! Mobil direm secara mendadak membuat kedua gadis itu hampir terpental ke depan. Dasar gila, anjing! Kau mau mati apa? Terdengar suara teriakan dari pengendara mobil di belakangnya. Apa maksud kamu, Dwi? Dwi yang masih memeriksa keadaan Sekar tak menggubris pertanyaan Rudy. Dwi, iya Mas, bikin kaget aja. Tadi siang aku lewat jalan itu, terus di depan rumahnya lagi rame. Katanya ada rekonstruksi kejadian sama tersangkanya. Rekonstruksi? Rekonstruksi apa? Aku dengar dari orang sekitar kalau beberapa hari yang lalu rumah itu kebakaran dan menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Gak ada yang selamat. Rudy terkulai lemas. Ia menangis sejadi-jadinya, membuat Dwi dan Sekar kebingungan. Ada apa, Mas? Tanya Dwi. Jangan-jangan rumah itu rumah Mas Rudy. Sekar menoleh ke arah Dwi. Kamu bilang ada tersangkanya, ucap Sekar yang membuat tangis Rudy berhenti sesaat. Aku gak tahu, tapi katanya itu kebakaran yang disengaja. Apa mungkin ini kerjaan Bapak? Sekar menebak yang seakan tahu isi hati ayahnya itu. Belum sempat kesunyian itu berlangsung lama, tiba-tiba Dwi yang sedang melihat ke arah depan dikagetkan dengan kemunculan sosok wanita menyeramkan berdiri di depan mobil mereka. Mas, itu... Dwi menunjuk ke depan. Rudy dan Sekar seketika mengenali sosok itu. Tanpa pikir panjang, Rudy langsung menerobos sosok itu yang jelas menembus mobilnya. Suara cekikikan terdengar manakala ruhnya menembus mobil. Kita harus sampai di rumah itu malam ini juga, ucap Rudy. Sampai akhirnya, mobil itu terhenti tepat di depan rumah besar yang kini tinggal puing. Rudy tak mampu menahan air mata yang turun dengan begitu deras. Adiknya kini telah tiada, untuk anak tunggal yang tinggal sendirian. Tentu,
Kehadiran Yuda sangat membantu ia melalui kesendiriannya. Kini adiknya benar-benar telah pergi. Entah kenapa kepergian Yuda jauh menyakitkan daripada kepergian kedua orang tuanya. Yuda adalah orang yang tahu semua rahasia Rudy, seburuk apapun dia. Ayah Rudy meninggal saat ia masih terlalu kecil untuk mengenal figur sang ayah. Sementara ibunya, tentu itu pukulan terberat karena ibunya adalah orang yang selalu berada di sisinya. Tapi tak semua rahasianya ia ceritakan kepada ibunya. Berbeda dengan Yuda, ia sudah seperti adik sekaligus kakak baginya. Jika Rudy mengalami kesulitan, pasti Yudalah orang yang pertama ia hubungi. "Mas, ayo turun," ucap Sekar lirih. Sekar seolah melihat sesuatu dari rumah itu yang memanggilnya masuk. "Semuanya sudah hancur, bagaimana kita bisa tinggal di sana?" ucap Dwi bingung. Sekar menarik tangan Dwi. "Kita bisa membangun semuanya dari awal," ucapnya penuh ketenangan. 13 tahun setelahnya, di tahun 2018, seorang pemuda dengan laptop di pangkuannya tak kuasa menahan rasa gemetar mendengar cerita masa lalu orang di hadapannya. Seorang jurnalis majalah bisnis itu tak bisa mencerna dengan baik apakah cerita yang ia dengar adalah fiksi atau nyata. Awalnya, ia hanya membahas masalah bisnis pabrik tekstil yang berkembang pesat milik pria itu. Sampai ucapan ingin membuat biografi itu terlintas dalam perbincangan keduanya. "Pak Rudy ini bercandanya gak asik ah," ucap pria itu sambil sesekali melihat sekelilingnya. "Loh, kok bercanda sih? Kan Mas Pram mau tahu cerita lengkap hidup saya untuk biografinya. Itu saya ceritakan loh, tanpa dikurangi atau ditambahkan," ucap pria itu tertawa terbahak. "Tapi kalau ini nyata, kenapa Bapak bisa tahu kejadian yang tidak ada Bapak di dalamnya? Contohnya pas Bapak pergi dari rumah itu, kok bisa tahu kejadian yang terjadi di rumah itu?" "Itu terserah masnya, mau percaya atau tidak. Kan sudah saya jelaskan kalau banyak cara bagaimana saya bisa tahu tanpa berada di tempat itu." "Iya juga sih. Ah, nyesel saya korek kehidupan pribadi Bapak. Isinya misteri semua." Balas pemuda itu sedikit gugup. "Jangan dianggap serius, Mas. Bapak memang suka bercanda," ucap istrinya yang membawakan kudapan untuk yang ketiga kalinya di sore hari itu. "Iya Bu, Bapak bercandanya serem ya," ucap pemuda itu. Namun matanya tak bisa berpaling dari kedua tangan wanita itu yang terlihat menghitam bekas luka bakar. Sadar akan mata yang melirik tangannya, wanita itu menutupi segera dengan menyelipkan tangannya ke dalam lengan baju panjangnya. Ia pamit pergi dan meninggalkan mereka berdua untuk kembali berbincang. "Lalu apa yang terjadi dengan mertua Bapak dan wanita tua itu?" tanya pemuda itu. "Seminggu setelah kami menempati rumah ini, aku dapat kabar kalau rumah hutan itu kebakaran." "Kebakaran? Kebakaran lagi? Nasib lain bagaimana? Ada yang selamat?" Rudy menggelengkan kepalanya dengan raut menyesal. "Lalu bagaimana dengan Gendis?" "Gendis? Dia masih ada. Itu di sebelahmu?" Pemuda itu langsung terperanjat kaget yang dibalas dengan tawa Rudy. "Makhluk seperti itu nggak akan bisa hilang, Mas. Yang penting kita jangan lupa ibadah dan ingat sama Gusti Allah. Tapi selama kami tinggal di sini, nggak ada gangguan yang muncul. Mungkin rumah ini memang benar-benar dilindungi." "Sepertinya ide membuat biografi Bapak adalah ide buruk. Saya nggak mau nanti malah dihantui pas nyusun ceritanya." Mereka berdua tertawa bersama sampai pemuda itu pamit pulang. "Dwi, bawakan Mas Pram bingkisan itu," teriak Rudy ke sebelah gedung yang tak lain adalah gudang material untuk pabrik tekstilnya. Pemuda itu lihat seorang wanita dewasa dengan kerudung menutupi seluruh tubuhnya membawakan bingkisan besar berisi kain-kain unggulan di pabrik itu. Ia menyerahkan kepada Rudy. Wanita itu tersenyum ramah kepada Pram. "Titip ini untuk orang tua Mas Pram. Bahannya bagus. Saya sengaja pilih yang impor.
bisa buat bikin baju atau spray. Rudy langsung memberikan bingkisan itu dan diterima Pram dengan wajah sumringah. Terima kasih banyak, Pak. Pram begitu bersemangat menerima bingkisan itu. Untuk ukuran rumah yang bekas kebakaran, ini sudah sangat luar biasa. Bisa kembali mewah begini, ucap Pram sambil melihat sekeliling rumah itu. Rumah itu kini tak berbentuk O, melainkan berbentuk U. Rumah 2 lantai yang tengahnya terdapat lapangan besar yang digunakan untuk menjemur kain-kain dari pabrik yang ada di sebelahnya. Ternyata gosip tentang rumah itu bohong ya. Ucap Pram spontan. Gosip apa, Mas? Aduh enggak, Pak. Cuma gosip murahan. Coba ceritakan. Sebenarnya banyak orang yang bilang kalau rumah ini dibakar atas suruhan orang yang sekarang menempati rumah ini. Aneh kan? Nggak aneh kok. Mungkin terdengar jauh lebih masuk akal daripada cerita saya. Iya kan? Mereka berdua tertawa. Pram akhirnya benar-benar pergi dari rumah itu. Rumah mewah yang banyak mengandung misteri. Sebenarnya ada satu lagi gosip di luar tentang rumah itu. Namun tak berani Pram ungkap karena sedikit lebih menyinggung bagi siapapun yang tinggal di sana. Gosip tentang rumah kematian bagi siapapun yang datang bertamu. Pram yang dengan penuh keyakinan percaya hal itu tak mungkin terjadi. Baru ia mau menyeberang menuju halte bus yang berada di seberang, suara teriakan dari dalam rumah terdengar. Mas, jangan berhenti di tengah jalan. Nyebrangnya harus sekali jalan ya, teriak Rudy. Pram yang sedikit bingung hanya mengangguk. Iya, Pak, balasnya. Jalanan sepi gini kok, gumamnya. Ia berjalan perlahan sampai ada suara yang kembali memanggilnya. Temenin saya, Mas. Pram berhenti sejenak sampai tiba-tiba truk besar menghantam tubuhnya ke tengah jalan. Tanpa ia sadari, kini jalanan yang dianggap sepi itu berubah dengan jalanan yang dipenuhi dengan kendaraan yang berlalu lalang. Rudy yang melihat kejadian itu langsung berlari ke tengah jalan dan menghampiri kerumunan. Ia mendapati tubuh pemuda itu hancur. Tuh, tumbang lagi kan? Aku bilang juga apa? Bisnis gak halal pasti memakan korban. Gini nih, kalau kaya raya hasil pesugihan. Istrinya juga hampir jadi korban, sampai seluruh badannya kena luka bakar. Samar-samar terdengar suara warga manakala Rudy tiba di depan kecelakaan itu. Ia tertunduk lemas melihat nasib naas pemuda yang baru saja pulang dari rumahnya. Bungkusan yang ia berikan kini bercampur darah dan daging pemuda itu. Rudy menatap sosok yang berada di seberang. Sosok itu tertawa cekikikan, seolah puas dengan apa yang ia lakukan. Sekali lagi Rudy sadar hidupnya tak akan pernah tenang. Ia memutuskan untuk menutup rapat rumah itu dari setiap tamu yang datang. Ia tak peduli dengan kunjungan orang. Ia hanya berharap tak akan ada lagi korban. Hingga saat ini rumah itu tak pernah sepi dari kunjungan. Pagar rumah yang menutupi sebagian kemegahan itu kini bertambah tinggi, bahkan hampir menutupi seluruh bagiannya. Untuk orang yang pertama kali datang ke daerah itu, tak ada yang tahu bahwa di balik tembok besar terdapat rumah mewah di dalamnya. Namun bagi warga sekitar, rumah itu bagai mimpi buruk yang seakan siap memakan korban. Semenjak pemuda itu, tak ada lagi orang yang mengetahui rahasia menyedihkan di balik rumah yang orang sangka diisi oleh manusia kejam. Rudy hanya mampu menerima semua tuduhan. Setidaknya itu jauh lebih mudah dibanding menceritakan hal yang mungkin akan menambah orang mencibir ia dan keluarganya. Setidaknya untuk saat ini, meski jauh dari ketentraman, tapi rasa aman jauh lebih ia butuhkan. Untuk sekarang, selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita rumah kematian ini dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? Bagaimana dengan ceritanya nih? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka cerita ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tetap di Juru Sejarah.